Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari beberapa netizen ya. Seperti biasa, yang saya kutip dari akun TikTok. Iya, ini lebih ke menyindir mantan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, yaitu Pak Jokowi atau Joko Widodo. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Salam Pancasila. Para pendukung Jokowi yang sering aku sebut dengan ternak Jokowi, para pemuja BLT 200.000 sebulan, ya, kalau dibilangin itu nggak percaya, ya, bahwa junjunganmu nantinya hanya akan jadi sampah politik. Ya, ingat, sampah politik. Kenapa? Karena dia suka berbohong. Ya, salah satu yang jelas dia berbohong itu adalah dia pernah pidato bahwa saham Freeport berhasil kita rebut 51% masuk ke kas negara. Ya, itu 2 tahun terakhir Jokowi memimpin Indonesia. Nah, uangnya kemana? Kenapa setelah Jokowi lengser, setelah mantan, Prabowo justru kekurangan APBN? Sampai-sampai Prabowo harus efisiensi anggaran. Lalu utang negara bertambah. Logika gampang, kalau 51% saham Freeport, tambang emas terbesar di dunia, masuk kas negara, pajaknya termasuk sahamnya, ya jelas Indonesia nggak punya utang dong. Ya, Indonesia akan kelebihan APBN. Prabowo tidak perlu mengadakan makan bergizi gratis. Paham para ternak Mulyono? Ya, itu baru satu yang nyata, ya. Nah, sampah politik. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di-skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto ke Federasi Rusia pada tanggal 18 hingga 20 Juni 2025. Di mana kunjungan ini mencakup pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin serta keikutsertaan Presiden Prabowo sebagai pembicara utama dalam forum internasional bergengsi yaitu St. Petersburg International Economic Forum. Menurut Misbaktun, kunjungan Presiden Prabowo merupakan langkah strategis dan tepat waktu. Sejalan dengan momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia, saudara-saudara, serta mencerminkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat kemitraan global dan memperluas pengaruh diplomasi ekonomi. Iya, kunjungan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga konkret dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis Rusia di kawasan Asia Tenggara. Kami berharap hasil pertemuan ini dapat segera diimplementasikan dalam bentuk kerja sama nyata dan berdampak langsung pada percepatan pembangunan ekonomi nasional. Tegas Misbakun ya dalam keterangan tertulis pada Rabu 18 Juni 2025. Dan Misbakun juga menguraikan sejumlah peluang utama yang dapat diperoleh Indonesia dari kunjungan ini,
diantaranya mengenal perluasan pasar ekspor, peningkatan investasi, saudara-saudara, transfer teknologi dari inovasi, serta penguatan ketahanan ekonomi nasional. Pembahasan percepatan Free Trade Arrangement atau FTA antara Indonesia dan Eurasian Economic Union akan memberikan peluang emas bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia, termasuk komoditas unggulan seperti pertanian, kelapa sawit, dan produk manufaktur bernilai tambah. Lanjut Misbakun ya. Dan dia juga menilai bahwa Rusia memiliki potensi investasi besar di sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan pertahanan, sehingga kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan dan menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia. Dalam konteks geopolitik yang terus berubah, kemitraan Indonesia-Rusia menjadi momentum penting dan diharapkan menjadi penopang ketahanan ekonomi nasional yang lebih tangguh dan berdaya saing. Sebagai mitra strategis pemerintah, DPR RI melalui Komisi 11 menyatakan siap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan bahwa setiap kerjasama yang terjalin dari kunjungan ini memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pembahasan kita, pertemuan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo kunjungi Rusia, DPR titip pesan. Dan terima kasih juga pastinya buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.